Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada para pemirsa dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan program Semektara Podcast kali ini. Masih bersama dengan saya nih, Mira, yang akan menemani kalian selama program ini berlangsung. Dan tentunya ya, saya nggak sendiri dong, saya udah ditemani nih sama narasumber yang cantik. Kan sebelumnya di program sebelumnya kita udah ditemani sama cowok-cowok ganteng ya. Gantian dong, sekarang kita ditemani juga sama cewek cantik yang punya langsung bibi manis nih. Bisa perkenalkan dirinya dulu dong. Oke, halo guys. Perkenalkan, nama saya Putri Alvina Novianti. Saya dari kelas 12 Akuntansi 2. Oke, biasa dipanggil apa nih? Biasanya saya dipanggil Vina. Oke, kayaknya ini Vina lagi happy ya, moodnya ya, ceria banget nih kelihatan dari wajah-wajah. Pasti selalu happy dong. Teman-teman juga ya. Nah, topik yang akan saya bawa pada kali ini nggak beda jauh nih sama program sebelumnya, masih tentang prestasi siswa SMK NU Gresik. Nah, Vina sendiri ini merupakan perwakilan dari tim tarinya yang telah menjuari sebuah kompetisi ya. Oke. Benar sekali. Sebelum kita membahas tentang kompetisinya, pengen tahu nih, Vina sendiri tuh mulai tertarik tari-tari gitu tuh mulai kapan sih? Oke, saya ceritakan sedikit. Kalau banyak mungkin boleh ya? Boleh banget dong. Oke. Saya mulai menggeluti dunia tari ini dari usia 5 tahun kemungkinan. Dari TK ya. Wow. Dari TK, kemudian SD juga, SMP juga, SMK, sampai sekarang juga, alhamdulillah sih. Itu gitu apa namanya? Vina tertarik sama tari sendiri itu gimana sih? Dari orang tua kah yang menyuruh atau memang Vinanya yang pernah lihat sebuah teater atau pertunjukan tari gitu? Kalau minatnya itu ya dari lubuk hati pastinya ya. Bukan karena atas perintah orang tua, tapi saya itu awalnya itu dari tetangga saya itu pernah ikut kayak teater gitu, kayak pementasan gitu. Itu sangat bagus gitu. Jadi membuat tekad saya untuk tari gini rek. Jadi saya ingin ikut tari gitulah. Jadi pingin terjun Iya, juga ya ke dunia pastinya. tari ya. Oke. Dari TK dan masih berlangsung sampai sekarang ya. Alhamdulillah ya. Orang tua pasti dukung ya kegiatan Vina ini. Kalau orang tua sih nggak ada problem, nggak ada masalah kalau saya ikut tari. Yang penting itu gimana cara kita menata waktu, mengatur waktunya dengan sebaik mungkin gitu. Oke. Ini bisa buat bukan cuma buat tari aja ya, buat semua kegiatan juga Iya, gitu ya. pastinya. Kan udah mulai dari TK, SD, SMP, SMK tuh selalu ya menggeluti tari gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak tiba-tiba aja bosen sama bidang tari, pengen menggeluti bidang lain, coba gitu? Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada sama sekali pikiran kayak gitu. Saya kalau tari ini merasa lebih fresh, lebih giat lagi. Kalau dalam ikut tari itu saya lebih senang gitu rasanya. Moodnya jadi maunya itu buruk, terus habis itu mood saya itu jadi nambah lagi gitu. Oh, berarti intinya kalau misalnya tari ini kayak jati diri Vina yang lain gitu ya. Berarti Iya. kalau misalnya sekarang saya anggap aja saya bilang misalnya amit-amit ya, jangan sampai Vina nanti kalau keluar, kalau ketemu mantan moodnya kan jelek. Berarti kalau ketemu kalau misalnya ikut tari gitu bisa disembuhkan dengan tari. Wah pasti kalau Begitu gitu berarti ya. pastilah. Oke. Tentang tari sendiri nih ya. Pernah nggak sih Vina di luar itu juga kan STK, SD, SMP, SMK kan ikut ya, otomatis pasti kegiatan sekolah ikutnya. Iya. Di luar itu pernah ikut kayak les sendiri, les sanggar tari sendiri? Kalau les, bukan les ya namanya. Kalau kita itu ikut, saya sendiri pribadi itu juga ikut bukan ekstra, sanggar tari semen di Bumi Perkemahan. Oh iya, tahu. Iya. Oke. Di sanalah saya ikut tari. Mulai ikut sanggar gitu itu kapan? Mulai dari kecil juga? Kalau mulainya itu dari SMK kelas 10 ini ya. Kalau misalkan dulu itu juga pernah ikut sebenarnya, tapi saya itu kayak ini ya, kayak ikut, kayak enggak gitu. Berarti kayak masih kayak jarang-jarang lah ya Iya, itu serius. Mulai dari kelas 10 ini gitu. Iya. Kenapa? Kendalanya itu karena ya kan dulu masih belum bisa pakai sepeda motor ya. Kemungkinan jadi saya itu ndak ada yang nganter, terus kayak waktunya gitu kan nggak bisa ngatur kan dulu kan
Kalau SMP, kalau TK juga kan nggak terlalu pusing gitu ya. Kalau nggak ada yang nganter ya sudah nggak ikut jadinya. Oh, baru mulai serius untuk menekuni lagi itu mulai dari SMK kelas 10 Ya, sampai sekarang benar ini ya. sekali. Oke. Ngomong-ngomong nih ya, kita bahas dulu nih ya. Langsung kita bahas tentang kompetisi yang baru beberapa bulan, bukan beberapa bulan ya, 2 bulan yang lalu mungkin ya, itu diikuti oleh Vina dan teman-teman ya. Kayak ini kita ada sedikit, bukan sedikit ya, kayak video cuplikan dari Vina dan kawan-kawan saat mengikuti pentas tari tersebut, lomba tari tersebut. Mungkin kita bisa lihat bareng yuk. Nah, ini berarti ini timnya Vina dan kawan-kawan ini kayaknya bukan di sebuah tempat kayak modelannya gedung-gedung, bukan ya? Bukan. Perlu diketahui syuting kita ini di bumi perkemahan semen, di mana di sini itu seperti kayak hutan. Kalau dibilang hutan ya bukan hutan, tapi ya seperti kayak outbound gitu loh, tempat outbound. Dan perlu diketahui di sini itu kita semua tim itu kalau take video nggak pernah pakai alas kaki. Begitu, nggak pernah sampai terluka gitu kakinya? Kalau terluka itu ya sudah biasa, tapi nggak pernah dirasakan sama kita. Jadinya kita buat happy, buat seneng aja. Oh, bisa nggak kerasa gitu ya? Iya, Ajaib gitu ya? iya, lukanya memang. nggak ada. Ini saya kira gitu ya, waktu Vinanya bilang di Bumber tuh saya kira kan ada itu tempat yang tagline yang ada lantainya. Saya kira tagnya di situ. Ternyata setelah melihat suasananya di bagian alasnya tuh ya? Iya, memang benar sekali. Itu bisa dijelaskan itu bawa apa aja alat peraganya, kok kayaknya itu kita bawa damar kurung sama yang di bagian rambut itu ada kuas buat melukisnya ya. Oh, oke, berarti kan ini nanti pasti ada alasan gitu ya kenapa ya, gitu. Bisa pastinya dijelaskan sedikit gitu tema yang diambil atau nama tarian yang digunakan dalam kompetisi tersebut, asal daerahnya juga gitu. Oke, perlu diketahui tema yang diambil dari tarian kami itu, nama judulnya aja pasti kalian udah tahu, Sang Urip Murup. Dimana Sang Urip itu artinya hidup ya, sedangkan murup itu menyala, hidup yang menyala gitu. Oke, maknanya dalam banget ya. Banget. Asal tariannya ini dari mana? Perlu diketahui juga asal tarian ini itu dari daerah kita sendiri. Kamu tahu daerah mana? Gresik dong. Iya dong, pastinya. Wah, dari kota Gresik tercinta kita sendiri ya. Gresik punya banyak cerita dong. Ada cerita tersendiri di sini, di mana Mas Mundari itu seorang pelukis damar kurung yang merupakan khasnya Gresik ini. Perlu diketahui juga itu, khas Gresik itu ada damar kurungnya. So pasti dong, jangan sampai lah atau mungkin ada warga-warga baru yang baru tinggal di Gresik ini bisa info-info sedikit nih buat kalian. Kalau ternyata Gresik juga punya ciri khas sendiri, nggak kalah nih sama budaya-budaya luar-luar juga pasti. Ya. Keren juga itu kayaknya. Ini boleh diceritakan sedikit proses latihannya itu kayak gimana, susah kah? Kalau memakan waktu itu nggak sampai 1 bulan, tarian ini sudah jadi. Sudah jadi dan sudah take video, nggak sampai 1 bulan. Gak sampai 1 bulan ya? Gak sampai. Dan proses latihannya itu kita pakai waktu di mana kita udah pulang sekolah itu. Oh, saat penat-penatnya siang dong berarti? Iya dong pastinya. Kalau siang itu. Kalau saya ya, mungkin lebih milih tidur ya daripada ikut kegiatan gini ya. Jangan tidur ya kalau yang ini ya teman-teman ya. Lain kalau kita yang punya minat tari itu kalau habis pusing-pusingnya nih sekolah, terus kita tari, waduh fresh lagi, nggak ada yang namanya suntuk gitu, nggak ada, semuanya fresh hilang. Mungkin karena bagi Vina sama teman-teman tari itu kayak kehidupan yang lain gitu ya, makanya pasti kayak dong. Udah ketemu sama sisi bahagia yang lain. Wah, pakaiannya pun ini kayaknya kayak kostum ya. Oke, bisa. saya jelaskan. Kostum di sini kita hanya memakai sedikit kostum saja. Yakni kita pakai kebaya, kedua kemben, yang ketiga jari. Sama itu hiasan di kepala itu berupa kuas, cuma itu saja. Kuas? Iya. Biasanya kalau tarian yang lainnya ya, itu tarian yang lainnya itu banyak yang ribet gitu, pakai apa, pakai gaun gitu. Ya. Tapi kalau tarian ini itu sangat sekali simple. Tapi tariannya mengandung makna yang sangat berarti banget. Berarti dan dalam. Dan dari tarian yang simple gini,
nyatanya berhasil ya meraih juara dalam kompetisi apa namanya, bisa dijelaskan disebutkan namanya? Oh iya, kompetisinya itu kita ikut Arjuna, di mana yang mengadakan itu Universitas UNESA di Surabaya. Dan juara kita meraih itu juara 2 tingkat provinsi. Wow, dari beberapa daerah ya bisa menempati juara 2 dengan ya mungkin bisa dilihat, bisa kita lihat sendiri ya cuplikannya ini, tampilan kostumnya pun nggak gimana ya, nggak rumit gitu ya, nggak mengandung kayak pernak-pernik konde lah, pakai yang namanya gini-gini lah gitu ya, simple aja ya. Wow, susah nggak sih kalau latihan nari gini apalagi sambil bawa alat peraga kayak gitu tuh? Awalnya kalau kita belum terbiasa itu memang susah sekali, tapi kalau kita udah biasa, wah pasti ndak ada yang namanya susah, semuanya diembat lah semuanya. Dibabat habis ya? Iya, kamu ketinggalan itu ya? Dong. Pasti iya. Itu. Oke, udah dari lama ya juga udah menggeluti. Mungkin karena dari lama juga, dari kecil akhirnya terbiasa sama gerakan-gerakan kayak gitu. Iya. Pengalamannya seru nggak sih kalau gini? Apanya? Gini. Maksudnya pengalaman kayak, gitu. Pengalaman kayak gini nih. Wah seru banget. Pernah kebayang nggak sih kalau kan ikut kompetisi ya, tingkat provinsi, yang otomatis sayangannya bukan 1 sampai 5 tim aja. Pastinya banyak ya. Pernah kepikir nggak sih bakal sampai menang dapat juara 2 kayak gini? Itu kan kalau pikiran kita sih ada ya, pastinya ingin juara yang lebihnya, maksudnya lebih tingkat lagi. Tapi ya mau gimana lagi, kalau udah juara 2 ya kita bisa apa? Tapi termasuk bagus juga ya, tingkat provinsi langsung dapat juara 2 gitu kan, kayak wow banget lah, perjuangan kayak benar-benar. Mungkin kayaknya udah cukup lama ya kita ngobrol, nggak kerasa nih ya. Takutnya ini kalau kita lanjutkan sebenarnya kan masih banyak ya itu tag-nya, cuman kayaknya teman-teman ini udah mulai kayak pengen cari itu baru lah, bosan gitu ya. Oke, baiklah. Mungkin gimana kalau kita akhiri aja program perbincangan kita kali ini. Kita bisa ketemu lagi nggak nih di program selanjutnya? Pasti bisa dong. Ada waktu nggak? Insya Allah ada. Kalau misalnya kita diatur waktunya, wah pasti ada dong. Sebelum saya tutup, ada bisa bagi-bagi topik, tips dan motivasi nih bagi teman-teman di rumah untuk berkarya, untuk juga ikut melestarikan budaya kita. Kalau dari saya itu cuma sedikit ya. Ini buat anak-anak semuanya, buat teman-teman lah intinya. Kalau kalian itu jangan pernah ragu untuk berkembang lagi, untuk melebarkan wawasan kalian itu jangan cuma stuck di situ saja. Kalian tuh harus lebih lagi, dan jangan lupa kalau misalnya kalian ingin berkreasi bisa juga lewat seni, bisa juga lewat semuanya juga bisa. Berbagai media ya, salah satunya seperti Vina tadi kayak tari ya, mungkin bagi hobi yang sukanya ngedance gerak-gerakan yang lagi umumnya bisa ikut kayak bisa, gitu ya. Bisa sekali. Disalurkan dengan melestarikan budaya. Memang juga, benar. Ya. Wah, motivasi banget nih buat teman-teman semua yang biasanya suka rebahan nih di rumah. Coba bangkit gitu, paksa tubuhnya. Ayo bangun gitu ya. Bener sekali. Biar gerak-gerak dikit gitu, oke? Baiklah, mungkin karena sudah waktunya juga kita sudah kebanyakan dan teman-teman mungkin udah ada beberapa yang bosan ya. Saya akan akhiri program pada kali ini. Saya nggak lupa nih ngasih info terus bagi adik-adik kelas 9 SMP yang masih bingung nih mau masuk SMA atau SMK mana. Bolehlah coba daftar, bukan boleh lagi ya, saya sarankan banget nih daftar di SMK NU Gresik yang sudah membuka pendaftaran sejak 15 Desember kemarin. Banyak banget deh hal seru yang bakal kalian temuin di sini. Mungkin bisa ketemu sama Kak Vinanya juga. Pastinya. Atau sama saya. Nanti kita bisa sharing-sharing bareng ya. Oke, sekian dari kami. Saya Miranda Latifah sebagai host dan saya Putri Alvina Novianti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi seluruh teman-teman.